di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang ibu bernama Farida, wanita kuat berusia awal 40-an yang membuka warung kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana, etalase kaca sedikit buram, rak kayu yang mulai usang, beberapa toples berisi kue kering, kopi sachet, mie instan, dan jajanan anak-anak yang digantung di tali rafia. Rumah Farida tidak besar, tetapi terasa hangat. Dindingnya bercat krem yang mulai memudar. Lantainya keramik lama, dan halaman kecil di depan rumah digunakan untuk meletakkan meja warung. Lingkungan rumah mereka cukup ramai. Anak-anak berlari sambil membawa bola plastik. Ibu-ibu sering duduk di teras tetangga sambil bercakap. Sementara suara penjual sayur sering terdengar di pagi hari. Semua orang saling menyapa. Sebuah kota kecil yang penuh kedekatan. Setiap pukul 5 pagi, Farida bangun lebih dulu. Langkahnya pelan agar tidak membangunkan suaminya, Hadi, yang sudah 2 bulan terbaring sakit. Tubuh Hadi semakin kurus. Ia batuk cukup sering dan hampir tidak bisa bekerja seperti dulu. Farida menyiapkan air hangat, mengelap tubuh suaminya perlahan, membantu Hadi duduk, lalu memberikan obat yang ia beli dari sebagian keuntungan warung. "Pelan-pelan ya Pak," ucapnya lembut sambil menopang pundaknya. Setelah itu, ia menuju dapur kecil yang dipenuhi aroma bawang goreng. Ia memasak nasi, menyiapkan lauk sederhana seperti tempe goreng, kadang sup sayur, tergantung rezeki hari itu. Ia ingin anak-anaknya tetap makan dengan baik. Dimas, anak sulungnya kelas 11 SMA, adalah anak yang pendiam namun rajin. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengangkat dus minuman ke warung sebelum berangkat sekolah. Prita, kelas 9 SMP, ceria dan penuh semangat. Ia selalu membantu menata jajanan di etalase. "Ma, uang jajanku cukup kok, gak usah nambah," kata Prita suatu pagi sambil tersenyum malu. Farida hanya tersenyum kecil. Ia tahu kedua anaknya mengerti kondisi keluarga mereka. Jam 7 pagi, warung Farida sudah dibuka karena rumah mereka berada di pinggir jalan komplek. Pembeli yang datang beragam. Murid-murid sekolah yang mampir membeli minuman dingin, bapak-bapak yang beli rokok, hingga ibu rumah tangga yang datang untuk membeli bumbu dapur. Meski begitu, warung mereka kadang sepi. Pelanggan tidak selalu ramai. Ada hari-hari ketika hampir tidak ada yang singgah. Namun Farida tetap duduk di kursi plastik biru, menjahit pakaian kecil-kecilan di sela waktu, atau menata ulang barang dagangan meski tak ada yang berantakan. Setiap kali ada pembeli datang, meski hanya membeli permen, wajahnya langsung cerah. "Terima kasih ya Bu," ucapnya sambil tersenyum tulus. Saat warung sepi, Farida masuk ke kamar untuk memeriksa Hadi. Ia mengelap dahinya dengan handuk hangat, mengganti posisi tidur agar suaminya tidak pegal, dan memberi minuman. Hadi sering merasa bersalah karena tidak bisa membantu. "Saya malah ngerepotin kamu terus," katanya suatu hari dengan suara pelan. Farida menggenggam tangannya. "Pak, kita sudah lewat banyak hal. Ini cuma sementara. Yang penting Bapak istirahat." Suara itu membuat Hadi menahan air mata. Ia tahu istrinya telah menanggung beban besar. Dimas pulang sekolah lebih dulu. Seragamnya basah oleh keringat karena ia sering berjalan kaki. Ia langsung mengganti baju, lalu duduk di warung sambil mengerjakan PR dan membantu menjaga saat Farida harus masuk ke dalam. Prita pulang sambil membawa cerita tentang guru barunya, teman-temannya, atau nilai ulangannya. Ia biasanya membantu ibunya
membuat minuman dingin, atau menata ulang jajanan. Meski hidup pas-pasan, rumah kecil itu terasa hidup setiap sore. Terkadang tetangga lewat dan bertegur sapa. Bahkan ada beberapa yang sengaja mampir untuk membeli sekadar kerupuk atau minyak goreng sambil ngobrol. Lingkungan itu membuat Farida merasa tidak sendirian. Farida menutup warung sekitar pukul 8 malam. Setelah makan bersama, ia memijat kaki Hadi sambil mereka berbincang pelan. Anak-anak belajar di ruang tamu kecil, ditemani suara TV butut yang sering bergeming. Sebelum tidur, Farida selalu menghitung uang hasil jualan hari itu. Terkadang cukup untuk kebutuhan harian, terkadang tidak. Tapi ia selalu berkata, besok insya Allah rezeki ada lagi. Dan dengan itu, ia tidur dalam lelah namun penuh keyakinan. Beberapa bulan berlalu sejak Farida mulai menambah usahanya dengan berjualan makanan ringan. Perlahan, keadaan keluarga kecil itu mulai berubah. Hadi kini sudah lebih kuat meski belum sepenuhnya pulih. Ia sudah bisa berjalan pelan ke teras rumah setiap pagi. Farida selalu tersenyum melihat perkembangan suaminya. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan, Farida duduk di samping Hadi sambil memijat pelan kakinya. "Ayah, sudah mendingan?" tanya Farida lembut. Hadi mengangguk dan tersenyum. "Sudah jauh lebih baik. Makasih ya, Ma. Sudah kuat selama ini." Farida mengusap bahunya, menahan air mata haru. Meski kondisi suaminya membaik, Farida tetap membuka warung setiap hari. Ia tidak mau menurun semangatnya. Justru, ia merasa lebih berenergi. Setiap pagi, warga mulai berdatangan ke warung kecil itu, membeli gula, bensin eceran, hingga jajanan untuk anak-anak sekolah. Warung kecil itu kini tidak pernah lagi terasa sepi. Farida punya pelanggan tetap dan ia selalu menyambut setiap orang dengan senyum paling ramah. Musim kelulusan tiba. Dimas akhirnya lulus dengan nilai cukup baik. Farida yang biasanya tegar, kali itu tak mampu menahan air mata saat melihat Dimas menerima ijazahnya. "Ma, Dimas janji, Dimas mau bantu Mama dari sekarang," ucapnya malam itu di ruang tamu sambil memegang ijazahnya erat. Farida kaget sekaligus bangga. "Kamu masih muda, Nak. Mama gak mau kamu capek seperti Mama." Namun Dimas menggeleng sambil menggenggam tangan ibunya. Justru karena lihat Mama capek setiap hari, Dimas jadi gak mau diam begitu aja. Dimas mau bantu keluarga. Farida memeluk anak sulungnya itu. Prita tersenyum, ikut memeluk dari belakang. Hadi menatap mereka sambil menghapus air mata diam-diam. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai muter-muter kota kecil mereka untuk melamar pekerjaan. Ia datang ke toko bangunan, minimarket, hingga bengkel. Akhirnya, sebuah toko kelontong besar menerimanya sebagai kasir dan penjaga gudang. Gaji tidak terlalu besar, tapi cukup membantu Farida membeli kebutuhan rumah dan obat untuk Hadi. Setiap pulang kerja, Dimas selalu membawa sesuatu kecil untuk keluarganya. Roti diskonan, teh, atau kadang sekadar permen untuk Prita. Itu membuat Farida sangat terharu melihat ibunya dan kakaknya bekerja keras. Prita pun semakin rajin belajar dan membantu mengurus rumah. Ia membantu menyapu, mengepel, memasak nasi, serta menjaga warung ketika Farida sedang sibuk merawat Hadi. Di sekolah, ia dikenal sebagai murid yang sopan dan berprestasi. Gurunya bahkan pernah memuji Farida saat bertemu di warung. "Anak ibu yang perempuan itu pinter sekali, Bu Farida. Semoga masa depannya cerah," ujar sang guru.
Farida hanya bisa tersenyum bangga. 6 bulan kemudian, kondisi Hadi semakin stabil. Ia sudah bisa duduk lebih lama dan berjalan lebih sering. Kini, di sore hari, ia duduk di kursi kecil sambil menjaga warung ketika Farida sedang memasak di dapur. Meski hanya pekerjaan kecil, tetapi hal itu sangat meringankan Farida. "Seneng ya, bisa jaga warung lagi," ucap Farida sambil meletakkan segelas teh hangat di hadapan suaminya. Hadi tertawa kecil. "Duduk aja sudah syukur, Bu. Yang penting bisa bantu-bantu sedikit." Farida tersenyum. Rumah kecil itu terasa jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Berkat ketekunan Farida, warung itu kini menjadi pusat keramaian kecil di lingkungannya. Anak-anak sering membeli jajanan, ibu-ibu membeli bumbu dapur, pekerja membeli es teh. Bahkan beberapa tetangga sering memesan lauk masakan Farida. Pelanggan sering memuji, "Masakan Bu Farida enak, murah lagi." Setiap pujian membuat Farida merasa semangatnya diperbarui. Setahun setelah Dimas mulai bekerja, keadaan ekonomi keluarga itu berubah banyak. Mereka tidak lagi kekurangan. Hadi bisa kembali berkebun di belakang rumah, menanam cabai dan tomat. Prita semakin dekat dengan impian melanjutkan sekolah hingga lulus SMA. Dimas menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Farida kini bisa tersenyum tanpa menyimpan kesedihan di baliknya. Suatu sore yang cerah, mereka berkumpul di teras rumah, makan gorengan buatan Farida. Suasana hangat, damai, dan penuh tawa. Hadi memandang keluarganya dan berkata pelan, "Ayah, kira ayah nggak akan pernah lihat masa depan keluarga kita cerah seperti ini." Farida memegang tangannya erat. "Selama kita saling jaga dan saling sayang, Allah pasti kasih jalan." Dimas dan Prita mengangguk dengan senyum bahagia. Keluarga Farida memang hidup sederhana, tapi kasih sayang, ketekunan, dan keteguhan mereka membuat hidup terasa sangat bermakna. Mereka tidak kaya harta, tapi mereka kaya cinta, syukur, dan kebahagiaan.